Ada kembali di Anyus Pagi, pemirsa. Presiden Prabowo memimpin panen raya jagung serentak kuartal 2 di Bengkayang, Kalimantan Barat. Presiden menegaskan Indonesia siap menjadi lumbung pangan dunia. Kami hormati. Dengan demikian, Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya jagung serentak kuartal 2 di lahan TNI AU di Ladot Hari Hadi Sumantri, Bengkayang, Kalimantan Barat, didampingi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Prosesi panen jagung dilakukan Presiden menggunakan alat dan mesin pertanian berupa traktor permanen jagung. Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam mencapai target penanaman jagung seluas 1 juta hektar sepanjang tahun 2025. Prabowo memberi apresiasi pencapaian ketahanan nasional di mana panen jagung tahun ini lebih tinggi dari tahun 2024. Panen raya digelar secara serentak di atas lahan seluas 344.524 hektar dengan estimasi hasil panen mencapai 1,7 hingga 2,5 juta ton. Ini signifikan sekali. Benihnya juga benih kita, varietas yang bagus. Pupuknya juga banyak yang organik. Jadi kita sangat bahagia, sangat optimis. Terima kasih Kapolri, Menteri Pertanian, Gubernur, semua unsur, Menteri Perdagangan. Selain keberhasilan dalam panen, Kabupaten Bengkayang juga menjadi lokasi prioritas pembangunan infrastruktur pertanian. Kapolri dan Presiden turut meresmikan groundbreaking serentak pembangunan 18 gudang penyimpanan jagung yang tersebar di 12 provinsi. Tim Liputan melaporkan. Presiden Prabowo memimpin panen raya jagung serentak kuartal 2 di Bengkayang, Kalimantan Barat. Ya, dan Presiden pun menegaskan akan menjadi lumbung pangan dunia. Selain itu juga pemirsa, untuk terkait dengan masih pertanian ini ya, Galuh, di mana membangun generasi petani kaum muda Polresta Sidoarjo pun menggandeng Universitas Negeri Surabaya dengan meluncurkan klinik tani sirkular milenial. Kalau yang mineralnya cukup 10 gram. Dipelopori Biro SDM Polda Jatim Polresta Sidoarjo membentuk klinik tani sirkular milenial sebagai wadah edukasi dan pendampingan bagi petani muda di wilayah Jawa Timur. Dalam klinik tani ini, anggota Babin Kamtibmas mendapat pelatihan teori dan praktek terkait pengembangan ketahanan pangan seperti pembuatan pakan ternak dan pembuatan pupuk. Melalui program ini diharapkan polisi bisa bekerja sama dengan petani atau peternak di wilayah pedesaan dalam meningkatkan ketahanan pangan menuju swasembada pangan. Program Bapak Presiden Prabowo Subianto terkait dengan ketahanan pangan menuju swasembada pangan. Upaya-upaya percepatan yang dilakukan oleh Biro SDM, Polda Jatim, kemudian inovasi, langkah-langkah membentuk KTSM Semeru ini yang merupakan wadah ataupun tempat yang nanti akan dijadikan sebagai sarana. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal. Hal tersebut disampaikan PLT Imam Besar Masjid Istiqlal, Mullah Warman Hanase. Setelah sholat Id, Prabowo akan menyerahkan sapi jenis limusin dengan bobot 1 ton lebih ke panitia kurban Masjid Istiqlal. Sementara pemotongan hewan kurban milik Presiden akan dilaksanakan di hari kedua Lebaran. Pemotongan hewan kurban ini dilakukan bersamaan dengan milik masyarakat yang diserahkan ke Masjid Istiqlal. Menyambut Hari Raya Idul Adha, ribuan obor menerangi Kota Sampit, Kalimantan Tengah. Ya, pawai obor yang diinisiasi Pramuka Kuartir Ranting, Kecamatan Bamang. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Anyus Pagi hari ini. Anda bisa menemukan informasi terbaru lainnya di www.ainus.id dan menyaksikan kembali tayangan berita iNews di kanal YouTube @officialinews. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang petugas, saya Cika Mutazam. Dan saya Galuh Pandu pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. luar biasa.
Kilau ribuan cahaya obor menghiasi malam di Kota Sampit, Kalimantan Tengah. Pawai obor ini menyambut Hari Raya Idul Adha yang telah dilakukan selama 12 tahun terakhir. Selain obor, 25 kelompok pawai ini membawa replika masjid, Ka'bah maupun kitab suci Al-Quran. Agar lebih meriah, tahun depan rencananya akan digelar pawai obor beserta lampion. Bahwa ke depan itu mungkin dimeriahkan tambahan, ya inovasi, mungkin lampion lah tambahan. Tapi tahun ini memang agak luar biasa, mulai perubahan daripada kostum, penampilan, para peserta juga ada perubahan. Ya. Diharapkan tradisi pawai obor ini dapat menarik wisatawan dalam negeri dan mancanegara. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan.